Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 11-5 SMA Negeri 3 Rangas Bitung. Perkenalkan, nama saya Haifati Ramadhani. Nama saya Noval Faris Prasetyo. Nama saya Jovi Gustav Yusuf. Nama saya Muhammad Edi Ilman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas video mengenai materi bunga majemuk dan anuitas. Oke, jadi di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari bunga majemuk dan anuitas. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan pinjaman dan investasi. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan bunga majemuk dan anuitas. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bunga majemuk dan anuitas. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan tabel bunga majemuk dan anuitas. Yang kelima, peserta didik dapat menyelidiki perbedaan secara numerik atau grafis bunga majemuk dan anuitas dengan suku bunga dan periode pembayaran yang berbeda. Yang keenam, peserta didik dapat memodelkan permasalahan pinjaman dengan anuitas. Yang ketujuh, peserta didik dapat memodelkan investasi dengan bunga majemuk. Yang ke-8, peserta didik dapat menganalisis pengaruh suku bunga dan periode pembayaran terhadap pemodel bunga majemuk dan anuitas. Apa sih bunga majemuk itu? Bunga majemuk adalah bunga yang timbul pada setiap waktu tertentu seperti bulan atau tahun yang mempengaruhi besarnya modal dan bunga pada setiap jangka waktunya. Nah, contohnya, Detikers memiliki tabungan pertama di bank sebesar 5 juta dengan anuitas 6% dan mendapatkan 5.308.389. Maka di tahun kedua modal Detiker sudah bukan 5 juta melainkan 5.308.389. Nah guys, bunga majemuk ini berbeda dengan bunga tunggal, di mana bunga tunggal memiliki nilai yang sama sejak modal pertama hingga modal akhir. Sementara nilai bunga majemuk akan berubah-ubah setiap periodenya. Nah, di sini sudah tertulis rumus bunga majemuk. Di sini ada MN yaitu modal akhir dan MO adalah modal awal. Terus di sini ada I adalah suku persen bunga majemuk dan N-nya adalah periode. Oke, dan jadi di sini ada contoh soal dari bunga majemuk, yaitu seorang Firdaus akan menyimpan uang sebesar 3 juta di bank Dewi dengan suku bunga majemuknya 13% per tahun. Hitung besaran tabungan Firdaus selama 8 tahun. Oke, jadi di sini kita akan tulis diketahui yang terlebih dahulu. Karena modal awalnya Firdaus 3 juta dan jumlah persenan bunga majemuknya 13%, untuk memudahkannya kita merubahnya jadi pecahan desimal, yaitu 13/100 sama dengan 0,13 dan N nya adalah 8 tahun. Dan ditanyanya adalah setelah 8 tahun, berarti N8. Oke, langsung saja kita penyelesaian. Dan rumusnya kita tulis dulu. MN sama dengan MN dikali 1 ditambah jumlah persenannya dan N. Langsung aja kita masukkan di sini. Karena MO nya 3 juta, jadi kita tulis 3 juta dikali 1 ditambah 0,38 sama dengan 3 juta tambah 1,13. Langsung saja kita masukkan. Nah guys, setelah kalian memahami materi mengenai bunga majemuk, selanjutnya kita akan next ke materi anuitas. Pengertian anuitas. Anuitas merupakan pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala dan rutin selama periode tertentu. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis anuitas. Di antaranya yang pertama ada anuitas biasa, yaitu pembayaran atau penerimaan anuitas
pada akhir periode. Yang kedua ada anuitas jatuh tempo, di mana pembayaran atau penerimaan anuitas dilakukan pada awal periode. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ada anuitas langsung, yaitu pembayaran atau penerimaan anuitas dilakukan secara berkala tanpa penundaan. Nah, selanjutnya di sini ada rumus berikut besar anuitas, di mana A sama dengan M kali I pada 1 min 1 plus I min N, di mana A ini adalah anuitas, M adalah jumlah awal, I adalah suku bunga anuitas, dan N adalah periode. Ini ada menghitung besar angsuran, di mana B1 adalah besar bunga pada angsuran pertama, lalu AN adalah besar angsuran ke N, dan A1 adalah besar angsuran pertama. Nah teman-teman, dapat kalian lihat nih contoh soal untuk anuitas. Ali membeli sepeda motor seharga 20 juta secara kredit. Ali mengangsur cicilan tersebut dalam 24 anuitas yang harus dia setorkan setiap bulannya. Jika pembayaran pertama dilakukan setelah 1 tahun pertama dengan bunga anuitas sebesar 4% per bulan, hitunglah A. Besar anuitas bulanan, B. Angsuran akhir tahun kedua, dan C. Angsuran akhir kuartal kelima. Nah, langkah penyelesaiannya yaitu telah kita ketahui harga awal sepeda motornya yaitu M besar sama dengan 20 juta. Kemudian diketahui lagi N-nya adalah 24. N ini adalah lama pembayaran atau anuitasnya dibayar selama 24 kali. Nah, diketahui lagi bunga anuitasnya atau I adalah 4% per bulan. Oke, untuk soal yang A langsung kita masukkan rumus, di mana A sama dengan 1 kali M dikali 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Nah, selanjutnya langsung kita substitusikan, di mana I-nya sama dengan 0,04, lalu M-nya sama dengan 20 juta. Nah, untuk yang di dalam kurung yaitu 1 plus I-nya sama dengan 0,04 dan N-nya sama dengan 24, karena I dan N-nya ini dalam bentuk bulan. Lalu dibagi 1 plus 0,04 pangkat 24 dikurangi 1. Lalu kita hitung dan kita dapatkan bahwa anuitas yang perlu dibayarkan tiap bulannya yaitu 1.311.736,63. Nah, untuk mengerjakan soal yang B, kita tinggal menggunakan rumus besar angsuran, di mana rumusnya adalah AN sama dengan A min M kali I 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Nah, untuk N-nya karena bunganya berbentuk dalam bulan, maka 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Jadi N-nya sama dengan 24. Lalu A24-nya sama dengan anuitasnya yaitu 1.311.736,63. Ini dari soal yang A, dikurangi modalnya 20 juta, lalu dikali I 0,04. Lalu dikalikan lagi dengan 1 plus 0,04 pangkat 23 karena N-nya dikurangi 1. Selanjutnya kita mendapatkan jawabannya, di mana A24 sama dengan 1.261.285,23. Ini adalah besar angsuran pada akhir tahun kedua. Oke, untuk yang C yaitu angsuran akhir kuartal kelima. Nah, kuartal ini artinya 4444. Maka 24 ini jika dibagi ke 44, maka hasilnya bulan keempat. Selanjutnya 4 ditambah 4 8, lalu ke 12, lalu ke 16, ke 20, dan ke 24. Nah, untuk mencari N-nya ini diperlukan kuartal kelima, di mana kuartal ke-1-nya adalah 4, kuartal keduanya adalah 8, kuartal ketiganya 12, kuartal keempat 16, dan kuartal kelima ini 20. Jadi N-nya adalah 20. Lalu selanjutnya sama seperti yang B, di mana A20 sama dengan 1.311.736,63 dikurangi 20 juta dikali 0,04 dikali 1 plus 0,04. Di sini N-nya 20 dikurangi 1 jadi pangkat 19. Jadi jika setelah kita hitung, maka hasilnya A20 sama dengan 1.078.151,9 rupiah.